Selamat datang di Psikologi Perkembangan 2. Kali ini kita akan membahas tentang menghadapi kematian dan duka cita. Kematian merupakan fakta biologis dan berkaitan dengan aspek sosial, budaya, sejarah, agama, hukum, psikologis, perkembangan, medis, aspek etis yang saling berkaitan. Kematian adalah pengalaman universal, namun sikap budaya dan agama itu mempengaruhi cara menghadapi kematian itu sendiri. Kematian dan berduka itu dapat dilihat dalam berbagai konteks budaya dan sejarah. Kita lihat dalam konteks budaya. Aspek budaya dari kematian itu meliputi perawatan dan perilaku terhadap hampir mati atau sekarat, dying, dan kematian, di mana kematian biasa terjadi dan kebiasaan dalam berkabung dan ritual. Misalnya di Irlandia, bangun sepanjang malam, teman dan keluarga mengingat orang yang meninggal, mengibarkan bendera setengah tiang untuk tokoh masyarakat yang meninggalkan atau yang meninggal di budaya konvensi. Masyarakat Melayu, kematian dipandang sebagai transisi gradual. Yunani kuno, jasad pahlawan dibakar di hadapan publik sebagai bentuk penghormatan. Sementara di Nepal, India itu jasadnya dikremasi. Budaya, agama bahkan hukum yang mengatur mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa itu kematian dan apa yang terjadi setelah itu. Adat pembuangan dan peringatan orang yang mati, pemindahan harta benda, ekspresi kesedihan. Meskipun bervariasi dalam kebiasaan berkaitan dengan kematian, namun kesamaan dalam lintas budaya tetap ada, yaitu ekspresi sedih, marah, ketakutan, ekspresi emosi saat berkabung, dan pemakaman yang diterima oleh sosial. Revolusi mortalitas itu adalah perubahan sejarah yang besar mengenai kematian sejak akhir abad 19, terutama di negara-negara maju. Revolusi kematian itu dikarenakan kemajuan dalam bidang kedokteran, sanitasi. Di 90-an, di US, penyakit yang sering mempengaruhi anak-anak, pneumonia, influenza, tuberkulosis, diare. Saat ini kematian pada usia 65 dan lebih tua, mayoritas disebabkan karena penyakit jantung dan kanker. Dan perubahan dalam kematian dipelajari pada studi disebut thanatologi. Perawatan untuk yang sekarat. Perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga bagi mereka yang menderita penyakit tak tersembuhkan. Perawatannya berfokus pada perawatan paliatif. Fasilitas biasanya pada ekspektasi hidup 6 bulan atau kurang. Goalnya, meninggal dalam damai dan terhormat. Palliative care itu perawatan yang ditunjukkan untuk menurunkan rasa sakit dan menderita serta mengizinkan pasien dengan penyakit tak tersembuhkan untuk meninggal dalam ketenangan, kenyamanan, dan rasa hormat. Menghadapi kematian dan kehilangan. Perubahan fisik dan kognitif sebelum kematian. Meskipun tanpa penyakit, orang dengan usia 100 cenderung mengalami pengalaman penurunan fungsi. Kehilangan minat makan, minat minum, dan meninggal secara alami dan natural. Kepuasan hidup menjadi berubah saat mendekati kematian. Terminal drop, penurunan yang diamati secara luas dalam kemampuan kognitif sesaat sebelum kematian, meskipun faktor seperti demografi dan kesehatan itu terkendali. Kehilangan kecepatan perseptual ditemukan memprediksi kematian 15 tahun kemudian. Meskipun sebagian besar penurunan dimulai 7,7 tahun sebelum kematian. Pada yang berpendidikan tinggi menunjukkan hasil tes kognitif yang lebih baik.
Demensia mempercepat laju penurunan pada semua orang meliputi penurunan kapasitas memori, kecepatan perseptual, kemampuan visuospasial, dan kognisi sehari-hari. Beberapa orang yang mendekati sekarat dilaporkan mengalami near death experience, NDA, meliputi rasa seperti keluar dari tubuh dan tersedot pada terowongan dan penglihatan cahaya terang atau pertemuan mistis. Beberapa peneliti berpendapat pengalaman mendekati kematian itu mencerminkan struktur tubuh dipengaruhi oleh proses kematian, khususnya kekurangan oksigen yang terjadi pada 9 atau 10 orang yang sekarat. Konfrontasi pada kematian seseorang. Fase ini berkaitan dengan kematian Kubler-Ross. Denial. Mengapa ini terjadi padaku? Marah. Kenapa saya? Kemudian, bargaining for extra time. Jika aku hanya bisa hidup untuk melihat putriku menikah, aku nggak akan minta apapun kok. Depresi. Baru terakhir, acceptance. Menerima. Pola kehilangan. Biasanya berduka. Grief. Respon emosional yang umumnya mengikuti dari kematian. Setelah itu kehilangan berkabung. Respon terhadap kehilangan seseorang yang dirasakan dekat dengannya. Kehilangan berkabung itu bukan hanya sebuah peristiwa dan bukan hanya kesedihan, melainkan proses penyesuaian diri. Dan ini mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kehilangan atau berkabung itu membawa perubahan dalam peran atau status, misalnya seperti istri jadi janda, anak menjadi yatim, atau konsekuensi ekonomi. Ada 3 tahapan menerima realitas yang menyakitkan dari kehilangan dan menyesuaikan diri kembali dalam hidup dengan mengembangkan minat dan relasi. Yang pertama, shock, tidak percaya. Rasa kehilangan dan bingung, rasa sedih, menangis, dan itu berlangsung selama beberapa minggu. Kemudian asik dengan kenangan mereka yang meninggal, ini menunjukkan rasa mencoba menerima kematian namun sebenarnya belum mampu menerima. Dan ini biasanya berlangsung 6 bulan, 2 tahun, atau bahkan lebih. Dan terakhir, resolusi. Ini tahap akhir dicapai ketika orang yang berduka atau memperbaiki ketertarikannya dalam aktivitas sehari-hari. Pola grief work bisa jadi tidak sesuai dengan pola pada umumnya. Jadi tergantung. Misalnya pola recovery-nya, tingkat stresnya seperti apa, pola pola delay grief-nya, pola chronic grief-nya. Setelah itu baru resiliensi. Sikap terhadap kematian sepanjang hayat. Manifestasi kesedihan pada anak. Kalau anak di bawah 3 tahun biasanya ketakutan. Kehilangan daya tumbuh kembang, mudah tersinggung, menangis berlebihan, menghindari lingkungan sosial, keterlambatan perkembangan, ketergantungan meningkat, kehilangan kemampuan bicara. Kemudian usia 3-5 tahun, peningkatan aktivitas, sembelit, mengompol, mengamuk, marah, emosi, perilaku tak terkendali, mimpi buruk, dan sering menangis. Sementara di usia sekolah, biasanya terjadi penurunan prestasi sekolah, kinerja karena kehilangan konsentrasi, minat, motivasi, sering menangis, berbohong, mencuri, gugup, sakit perut, sakit kepala, lesu, dan lelah. Dan di fase remaja, biasanya terjadi depresi, keluhan somatik, masalah perilaku, pergaulan bebas, ada upaya untuk bunuh diri, dan keluar dari sekolah. Layaknya orang dewasa, anak-anak juga dapat mengalami fase kedukaan atau berkabung. Berbeda dengan orang dewasa, anak biasanya menunjukkan cara untuk menghadapi fase kedukaannya dengan berbagai bentuk perilaku. Perilaku ini biasanya berbeda dengan karakteristik kepribadian anak sehari-hari, sehingga seringkali orang-orang terdekatnya itu menganggap anak itu berubah.
Seringnya perubahan ini dikonotasikan dengan perilaku negatif. Biasanya perilaku anak dalam menghadapi kedukaan atau kehilangan, perubahan suasana hati yang cepat, menangis beberapa menit kemudian bermain kembali, lebih banyak murung atau menyendiri daripada bercerita dan berbicara, perubahan pola makan, tidur, perilaku yang berbeda dari kebiasaannya, ingin tidur atau dekat dengan orang dewasa, ini regresi atau kembali. Em, Biasanya malah ada yang mengompol, mengisap jari karena mengalami regresi. Iritabilitas, lekas marah, meniru berbagai hal dari orang anggota keluarga yang meninggal, percaya bahwa mereka sedang berbicara atau melihat anggota keluarga yang meninggal, menarik diri dari lingkungan sosial atau pertemanan, dan menurunnya prestasi belajar. Grief atau kedukaan itu adalah reaksi normal dan wajar yang dapat dialami oleh siapapun, termasuk anak saat kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi hidupnya. Grief bukanlah sesuatu yang harus kita perbaiki, justru merupakan pengalaman yang perlu dijalani oleh anak dengan pendampingan pada orang dewasa di dekatnya. Anak-anak membutuhkan orang dewasa yang sabar dalam tanda kutip untuk membantu mereka beradaptasi dari kedukaan. Mengapa? Jawabannya adalah karena anak-anak belum memiliki banyak cara dan pilihan untuk bisa mengatasi segala rasa kehilangannya. Pada anak-anak yang lebih muda, mereka belum memahami betul arti meninggal atau mati. Mereka masih merasa bahwa orang tua, saudara, hewan peliharaan yang meninggal itu hanya hilang beberapa waktu. Sama seperti tokoh pahlawan yang biasa mereka lihat, sosok yang dianggap meninggal ini akan hidup kembali. Dalam tanda kutip, hidup. Pada anak yang lebih dewasa, sangat wajar apabila mereka masih merasa terkejut atas kematian seseorang, terlebih lagi orang tuanya. Apabila akan lebih baik, jadi mereka akan lebih banyak menunjukkan kesedihan dan kemurungan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan di hari-hari spesial mereka saat anak dapat mengenang orang yang meninggal, marah juga menjadi respon natural yang sering dimunculkan oleh perilaku anak. Dan kemarahan ini dapat ditunjukkan dari respon saat bermain. Tiba-tiba berteriak, menangis, memukul, dan sebagainya. Sering mimpi buruk, sensitif, dan mudah marah pada berbagai hal. Seringnya kemarahan ini ditunjukkan pada anggota keluarga yang masih hidup. Tentu saja orang dewasa di dekat anak itu tuh dapat memulai dengan berusaha untuk memahami kondisi anak. Bayangkan di hari-hari biasa anak mereka bercengkrama, bermain, saling berinteraksi dengan orang yang mereka kasihi. Kemudian di saat berikutnya semua hal itu hilang tanpa dipersiapkan sebelumnya. Orang dewasa yang berada di dekat anak harus memberikan pendampingan pada proses kedukaan. Perlu orang dewasa ketahui bahwa anak seringkali itu juga memiliki pemikiran bahwa dia adalah penyebab kematian orang tua atau hewan kesayangannya. Mungkin anak pernah berdoa atau berharap bahwa individu tersebut tidak, atau mungkin Tuhan marah karena anak membenci orang tua dan sebagainya. Oleh sebab itu, penting banget bagi orang dewasa untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada anak tentang kematian sesuai dengan usia anak tersebut. Dengan berusaha menutupinya, justru akan menimbulkan masalah baru bagi si anak. Apa yang dapat orang tua atau orang dewasa lakukan? Orang tua atau orang dewasa yang mendampingi tidak perlu berusaha menghilangkan kesedihan anak. Terima dan dampingi saat anak merasakan emosi negatif yang intens dengan memeluk, mendengarkan mereka bercerita, mengenang bersama memori tentang orang terkasih. Sebetulnya orang dewasa berusaha menghindari pembahasan atau menutup-tutupin perasaan sedih berkaitan dengan orang yang meninggal. Anak merasa bahwa hanya dialah yang merasa kehilangan. Anak juga dapat merasa bahwa menyampaikan atau menunjukkan emosi itu tidak diperkenankan. Orang lain mungkin akan dengan mudah mengatakan hari ini mungkin terasa berat, tidak apa-apa. Semoga besok akan jauh lebih baik. Apakah benar demikian? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidakhadiran orang yang sangat berarti bagi kita akan sangat terasa. Ini adalah beban yang sangat besar untuk dibawa sepanjang hidup dan tidak boleh diabaikan. Ini adalah rasa kehilangan yang tidak pernah berakhir
dan pemulihannya juga tidak akan pernah selesai. Namun dengan bantuan, kesabaran, perhatian, dan pengertian sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong, anak-anak akan belajar beradaptasi agar dapat tetap melanjutkan hidup tanpa kehadiran orang yang disayangi. Masa dewasa awal biasanya cenderung bersemangat dalam persiapan menjalani kehidupan, cenderung frustasi dan marah saat terkena penyakit atau cedera berpotensi fatal. Kemudian orang dewasa awal itu merasa dunia runtuh. Sementara kalau dewasa tengah, biasanya tubuh mengirimkan sinyal bahwa tidak muda lagi, gesit atau bersemangat seperti dulu. Semakin memikirkan sisa hidup, semakin memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan lebih siap secara emosional dan dengan cara praktis seperti membuat surat wasiat, merencanakan pemakaman, mendiskusikan keinginan dengan keluarga dan teman. Sementara masa dewasa tua biasanya memiliki perasaan yang lebih campur aduk tentang kematian. Sebagian menyerah untuk mencapai tujuan yang belum terpenuhi, yang lainnya mungkin lebih keras melakukan yang dapat dilakukan pada sisa hidup mereka. Banyak yang mencoba memperpanjang waktu yang tersisa dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat atau berjuang untuk hidup bahkan ketika sakit parah. Terkadang menggunakan agama untuk menghilangkan kecemasan. Ada juga yang mengekspresikan kekecewaan dan kekhawatiran tentang efek kematian kepada orang yang dicintai. Ini adalah fase anak dan remaja yang tadi sudah saya bahas di depan. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan materi yang lain. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.